Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ayahanda Bapak Muhammad Rifat SAGMAG selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Retorika atau Teknik Khitobah. Perkenalkan, nama saya adalah Handi Yanuar dengan nomor induk mahasiswa 210 40 10 211. Saya dari lokal 20B dengan jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Jadi, tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Retorika atau Teknik Khitobah. Oke, langsung saja yang pertama, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seseorang ketika sedang dan akan menyampaikan sebuah pidato ataupun ceramah. Jadi, yang pertama ialah kita harus tampil dengan percaya diri. Karena dengan sebuah kepercayaan diri, kita akan mengurangi beberapa hal yang tidak kita inginkan. Contohnya ialah seperti grogi ataupun tiba-tiba ngeblank di saat pertengahan kita menyampaikan pidato ataupun ceramah. Yang kedua ialah menguasai forum. Yang ketiga, kita jangan sampai menyimpang. Apalagi menyimpangnya itu terlalu jauh dari konsep sebuah acara yang kita datangi tersebut. Yang keempat ialah kita harus tampil dengan gaya yang orisinil. Yang kelima, bersikap sederajat. Yang keenam, kita harus memberikan pengembangan atau pemilihan bahasa yang tepat. Itu karena saya yakin di saat kita menyampaikan sebuah pidato ataupun sebuah ceramah, tidak semua orang akan mengerti dengan apa yang kita sampaikan. Pasti ada beberapa di antara mereka yang tidak terlalu mengerti atau bahkan sampai tidak mengerti sekalipun terhadap apa yang kita sampaikan tersebut. Maka dari itu, pemilihan ataupun pengembangan bahasa yang tepat itu sangatlah penting di saat kita sedang menyampaikan sebuah pidato atau ceramah. Yang ketujuh atau yang terakhir ialah kita harus memberikan sebuah kesimpulan. Itu karena orang yang mendengarkan pidato atau ceramah kita memiliki poin penting atau ringkasan dari apa yang kita sampaikan tersebut. Berikutnya nomor 2, dalam ceramah agama, humor merupakan upaya untuk menarik perhatian jamaah yang mengalami kejenuhan. Nah, yang jadi pertanyaannya ialah bagaimana sih caranya agar humor yang kita lontarkan atau humor yang kita berikan itu tidak sampai mengurangi nilai dakwah dari apa yang kita sampaikan. Nah, jadi sebelumnya perlu kita ketahui lebih dulu bahwasanya humor ini pun juga merupakan salah satu bagian daripada retorika. Dan humor ini juga terbukti sangat efektif untuk mengurangi kejenuhan jamaah yang sedang kita hadapi. Nah, jadi caranya agar humor tersebut tidak mengurangi nilai dakwahnya ialah jangan sampai humor ini terlalu berlebihan. Karena ditakutkannya jamaah akan lebih mengingat humor yang kita lontarkan daripada isi dari ceramah yang kita sampaikan tersebut. Baiklah, yang berikutnya nomor 3 ialah selama kita menyampaikan sebuah ceramah ataupun pidato, tentunya kita juga harus pandai dalam mengatur intonasi seperti penekanan, nada, tempo, dan juga jeda. Nah, jadi di sini kan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama ialah penekanan. Jadi, penekanan ini berhubungan dengan keras atau lembutnya penekanan suatu kata yang kita sampaikan. Yang kedua ialah nada. Jadi, nada ini berhubungan dengan tinggi ataupun rendahnya suara yang kita sampaikan dalam mengucapkan kata atau kalimat. Yang ketiga ialah tempo. Jadi tempo ini berhubungan dengan cepat atau lambatnya suara kita di saat kita sedang menyampaikan sebuah kata ataupun sebuah kalimat. Yang keempat atau yang terakhir ialah jeda. Nah, jadi jeda ini adalah titik atau saat perhentian ketika kita sedang menyampaikan sebuah kata. Baiklah, yang terakhir nomor 4. Apa sih yang harus dilakukan oleh seorang khotib agar khutbah yang disampaikan menjadi efektif? Nah, jadi yang harus seorang khotib lakukan ialah yang pertama, durasi khutbah yang jangan terlalu panjang. Karena kita pun pasti tahu sendiri, jikalau durasi khutbah yang terlalu panjang itu pastinya akan membuat kita menjadi jenuh, menjadi bosan, menjadi ngantuk, atau bahkan sampai tertidur. Yang kedua ialah
pilihlah kata-kata yang singkat, jelas, dan padat. Itu karena jikalau kata-kata yang kita sampaikan terlalu bertele-tele, itu tentunya akan menambah durasi khutbah yang kita sampaikan. Yang ketiga ialah gunakan intonasi yang tepat. Dan yang keempat atau yang terakhir, lakukanlah hal tersebut dengan ikhlas. Karena saya sendiri pun yakin, jikalau kita melakukannya dengan ikhlas, pastinya atau tentunya apa yang kita sampaikan tersebut dapat diterima dan bahkan dapat dipahami dengan baik oleh orang-orang yang mendengarnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan terjawabnya soal terakhir tadi, maka berakhir pula apa yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya Handi Yanuar, izin pamit undur diri. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.